maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, dalam kami menikmati sukacitamu, kami selalu terpanggil untuk memuliakan Tuhan, dan itu dimulai dengan membaca merenungkan firman-Mu. Kami datang dan berserah ya Tuhan, kiranya Engkau hadir, tuntun dan bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga di dalam kasih-Mu kami boleh memahami kehendak Tuhan, dan di dalam kasih-Mu kami boleh memuliakan Engkau dengan melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang akan berfirman kepada kami saat ini. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Rut pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15. Rut pasal 3 ayat 8 hingga 15 yang demikian menyatakan. Pada waktu itu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi,
Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop kita pada saat ini untuk sebagian orang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang rasanya tidak pas masuk di dalam Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen. Mengapa demikian? Coba bayangkan seorang perempuan muda, seorang janda muda, tiba-tiba datang menyusup malam-malam lagi, lalu menyingkapkan selimut seorang laki-laki, lalu tidur di sekitar kakinya. Saudara bisa bayangkan kalau itu terjadi betul-betul di sekitar kita. Mungkin ini sesuatu yang sungguh-sungguh tidak menarik. Pikiran kotor kita bisa saja lalu kemudian berkata, wah, ini ada apa di antara mereka? Tapi saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu untuk memahami apa yang sudah terjadi ini, kita harus melihat apa yang sebenarnya terjadi atau menjadi aturan main dalam kehidupan umat Allah pada saat itu. Bagi orang-orang pada saat itu mendengar atau melihat kisah ini tidak terkejut lagi. Karena memang seorang yang bukan orang Israel, ketika dia mau menjadi bagian dari orang Israel, salah satu caranya adalah melalui perkawinan. Rut mengalami itu. Tapi kemudian statusnya sebagai orang Israel kemudian hilang. Kenapa? Karena ia kehilangan suami. Sebagai janda muda yang kemudian memutuskan untuk tetap mengikuti sang mertua, itu tentu punya konsekuensi. Saya jadi teringat ada sebuah semboyan dari sebuah logo dari sebuah kota yang ada di Indonesia ini berkata, sekali layar terkembang, pantang surut biduk ke pantai. Atau sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Artinya ketika sudah mulai maju, maka jangan pulang tanpa sesuatu yang penting. Ini menjadi penting saudara-saudara dalam Tuhan. Rut sudah memutuskan untuk tetap menerima iman Tuhannya dari mertuanya. Maka apapun konsekuensinya dia akan terima. Dan salah satu konsekuensinya adalah ketika dia harus kembali membuka diri, lalu menjadi istri dari seorang orang Israel. Tapi prosesnya bagaimana? Ya, prosesnya seperti ini yang terjadi. Dia harus datang dan minta supaya dia ditebus, supaya dia diangkat lagi. Dan itu yang terjadi saudara-saudara dalam Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan perikop ini, maka apa sih makna pentingnya buat kita? Saya rasa kita bisa menempatkan diri dulu, harus menjadi bagian seperti Rut, atau menjadi bagian dari Boas. Kalau kita menempatkan diri sebagai bagian dari Rut, maka kesediaannya untuk datang dan mengikuti aturan main yang ada,
Ini menjadi catatan penting buat kita saudaraku. Kita tidak hanya sekedar minta tolong, minta diselamatkan, tapi tidak mau melewati aturan main yang seharusnya. Mungkin bisa saja dia langsung datang ke Boas lalu minta supaya dia ditolong, dia diangkat, dia ditebus. Tapi tidak. Rut melewati proses itu. Dan pertolongan yang terbaik itu akhirnya dia boleh nikmati. Barangkali ini juga menjadi sesuatu catatan bagi kita saudara-saudaraku. Ketika kita merindukan kasih Tuhan, tentu ada aturan mainnya. Memang tidak penting juga kita lalu kemudian memakai aturan main itu sebagai syarat utama sehingga melaksanakannya atau tidak itu menentukan kita diselamatkan, kita ditolong atau tidak. Tapi paling tidak kita datang dengan penuh hormat. Kita menyerahkan kesungguhan hati kita, segala keberadaan kita, tidak setengah-setengah. Kan ada begitu banyak orang juga yang datang kepada Tuhan Yesus tapi sebenarnya tidak bermaksud untuk mengikuti Yesus. Mereka datang seakan-akan datang pada Kristus, tapi konsekuensi mengikuti Kristus itu tidak siap mereka pikul. Dan kalau ini terjadi saudara-saudara dalam Tuhan, kita tidak seperti Rut lagi. Rut melewati itu. Kemudian kalau kita tempatkan diri sebagai Boas, nah, kita melihat di sini, Boas memang sempat terkejut. Dia sempat bertanya, siapa engkau? Tapi seketika dia mendengar itu adalah Rut, dia lalu memanggilnya sebagai anakku. Dia bisa saja tanpa ikut aturan main menolong. Tapi justru itu yang dia lewati. Dia masih berkata kalau toh nanti ada yang lebih dulu datang lalu menolong mengangkat Rut, ya sudah silakan. Kalau tidak ada ya baru saya gitu ya. Ada proses yang dia lewati saudara-saudara. Jadi baik yang menolong maupun yang ditolong melewati proses itu. Dan proses ini menjadi penting saudara-saudara dalam Tuhan. Dan dengan demikian semua berhappy ending. Semua menjadi begitu bagus di akhir dari kisah ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Memang pada akhirnya ada banyak orang yang berkata untuk apa bicara soal aturan main. Kok repot sekali. Kita kan penting melewati, kita kan yang paling penting tujuannya. Untuk apa aturan main itu? Tapi bukankah kita memiliki Tuhan Allah yang sama sekali tidak suka dengan kekacauan dan lebih suka dengan damai sejahtera, sopan santun, keteraturan dalam segala hal. Penataan ini yang harus terjadi saudara-saudara dalam Tuhan. Kita ada di dalam sebuah persekutuan. Kita ada di dalam persekutuan yang memanggil kita untuk saling mengasihi. Tapi bukan karena kasih lalu kemudian kita kehilangan semua proses yang harus ditempuh. Sebagai anak Tuhan ada begitu banyak pernyataan-pernyataan yang tidak menarik beberapa waktu yang lalu. Ada yang berkata ngapain kita takut dengan corona ini. Toh kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah berserah, ya sudah tutup mata saja. Kita tidak akan kena. Tapi kan ternyata corona tidak pandang bulu. Virus ini akhirnya bergentayangan dan bisa merasuki siapapun yang pada saat itu sedang dalam keadaan kelemahan. Kita tentu pada akhirnya harus tunduk kepada apa yang disebut dengan aturan main di sekitar upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Ada aturan main kita berjumpa dengan Tuhan sekarang yang kelihatannya secara baru kita lewati. Ada aturan main baru yang pada akhirnya toh di dalamnya tetap ungkapan kasih itu dapat disampaikan, dapat dinyatakan dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Percayalah saudara-saudara dalam Tuhan. Tuhan Yesus juga melewati aturan main. Memang aturan main ketika dia datang untuk kita bukan dibuat oleh manusia. Dia berproses, dia datang, dia menjadi manusia. Dia lalu kemudian menyerahkan dirinya total untuk kita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Itu proses yang dia lewati. Kita siap menerima kenyataan itu? Tentu, karena dengan proses itu kita diselamatkan. Tapi tentu kita belajar dari Rut. Rut datang.
menyerahkan keberadaan dan apapun yang sedang dia alami. Dan dia melewati proses itu. Nah, kita memang masih terus harus menjalani kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita ternyata bisa pada saat tertentu menjadi bagian seperti Ruth. Tapi pada saat tertentu kita menjadi bagian seperti Boas. Boas melewati semua itu sebab dia tahu dia sedang berhadapan dengan sesuatu yang baik. Perempuan yang baik-baik. Dia tahu persis bagaimana sikap yang harus dilakukan dan benar-benar dia lakukan itu. Padahal bisa saja kan dia tutup mata saja. Toh tidak ada yang lihat. Toh hanya dia dengan Ruth saja. Bisa saja dia bisa melakukan apapun dalam rangka untuk memuaskan nafsunya. Tapi itu tidak dia lakukan. Bersyukurlah saudara-saudara dalam Tuhan. Kisah ini kembali kita gumuli di saat-saat seperti ini. Di saat-saat kita harus menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan di satu sisi. Tapi di sisi lain kita sedang dipanggil untuk menjadi berkat melalui bulan Pelkas ini. Kehadiran kita menjadi penting saudara-saudara dalam Tuhan. Tapi sekali lagi lewati proses yang benar itu. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan tetapi menikmati pertumbuhan iman yang baik juga. Dan proses yang harus dilewati itu seharusnya semakin membentuk kita menjadi orang-orang yang siap memuliakan Tuhan dalam segala hal. Ini panggilan buat kita semua saudara-saudara dalam Tuhan. Siapapun dia, siapapun yang mencintai Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita ada dalam kesempatan hidup yang penuh dengan tantangan ini, tapi kita juga memiliki Tuhan yang maha baik. Percayalah saudara-saudara dalam Tuhan. Ketika semua ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita dan kita menaati semua yang Tuhan kehendaki itu. Bukan saja Tuhan dipermuliakan, tapi kita boleh menikmati semua yang indah di dalam Tuhan. Terpujilah Kristus saudara-saudaraku. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, dengan hati yang diliputi sukacitamu, kami keluarga lepas keluarga di jemaat GPB Pancaran Kasih ini tertunduk, bersehati, berdoa, dan menyerahkan sukacita kami ke dalam tangan Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik, yang selalu tahu apa yang menjadi tantangan hidup kami, apa yang menjadi pergumulan kami, sekaligus apa yang menjadi kerinduan kami. Kini ya Tuhan kami datang
dan menyerahkan kehidupan kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami dalam kesetiaan, menopang kami, dan kehadiran membuat kami boleh hidup sampai saat ini. Adalah Engkau yang juga kami percaya telah berfirman kepada kami saat ini, yang memanggil kami untuk hidup, menjadi bagian dari persekutuan yang saling mengasihi, tapi juga taat dalam aturan. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau juga mengutus kami untuk boleh menjadi teladan bagi siapapun di sekitar kami. Tapi biarlah itu kami mulai dalam hubungan kami satu dengan yang lain. Dalam hubungan kami satu dengan yang lain, dan dalam hubungan kami dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup itu. Sehingga dengan demikian, persekutuan yang di dalamnya kami hadir, persekutuan yang di dalamnya kami hidup dan bertumbuh bersama, adalah persekutuan yang kemudian menciptakan dan membentuk umat Allah yang patut diteladani oleh dunia kegelapan ini. Tantangan dan pergumulan bencana COVID-19 ini bukan alasan bagi kami untuk tidak menjadi berkat, bukan alasan bagi kami untuk tidak menyatakan kasih, bukan alasan bagi kami untuk tidak menaati aturan-aturan yang ditetapkan. Biar Tuhan kami menjadi teladan bagi dunia ini. Bagaimana kami tunduk kepada protokoler upaya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan ada bersama dengan kami sebagai orang tua. Tuhan juga ada bersama dengan kami sebagai anak-anak. Tuhan hadir di tengah-tengah kebersamaan sebagai suami dan istri. Tuhan hadir di tengah-tengah kami yang sedang bergumul dengan kesulitan-kesulitan ekonomi, dengan tantangan-tantangan yang ada di antara kami sekeluarga, maupun juga yang pada gilirannya dalam hubungan kami dengan sesama kami, dalam persekutuan, tetapi juga dalam hubungan dengan dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, bencana belum selesai, dan karena itu Tuhan tetaplah beserta dengan kami. Kuatkan para korban, mampukan agar PDP dan ODP akhirnya boleh bebas dari penderitaan mereka. Kuatkan para medis, TNI Polri, pemerintah, sukarelawan, dan semua yang terlibat dalam upaya untuk menangani bencana COVID-19 ini. Tuhan juga ada dan menolong kami yang saat ini kembali harus bekerja, walaupun secara terbatas di tempat pekerjaan ataukah mungkin yang masih di rumah. Tuhan menopang kami yang membuka usaha supaya semua yang kami lakukan tidak menjadi sia-sia. Tuhan campur tangan dalam proses untuk mendapatkan atau menemukan obat penawar yang terbaik terhadap virus corona ini, ataukah juga antivirusnya. Tuhan ada bersama dengan setiap orang yang berkeras untuk menentang aturan main yang ada, supaya kami boleh bersehati membangun kebersamaan untuk menyelesaikan perkara yang sedang dialami ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sedang dalam masa-masa bulan Pelkes GPIB. Tuhan berkati setiap upaya kami sebagai gereja, baik di pos-pos Pelkes GPIB ataukah kami terhadap lingkungan di sekitar kami, supaya bulan ini tidak sekedar dilewati, hanya sekedar pemanis saja, hanya sekedar memenuhi program pelayanan. Tapi kami benar-benar melakukannya karena kami tahu ini bagian dari cara Tuhan untuk menyapa dunia ini. Ini bagian dari cara Tuhan untuk membagikan kasih-Mu. Dan bila kami terlibat secara aktif di dalamnya, ya Tuhan. Entah hanya dalam bentuk doa, ataukah juga dalam bentuk persembahan-persembahan kami, ikut andilnya kami di dalamnya, kami percaya pada akhirnya boleh menyenangkan Tuhan yang Maha Baik. Engkau tahu juga akan pergumulan kami Tuhan berkaitan dengan sakit penyakit kami. Berikan kami kekuatan, kepulihan, kesembuhan. Engkau juga tahu akan pergumulan kami Tuhan berkaitan dengan persiapan anak kami untuk mendapatkan sekolah yang baru. Karena mereka siap untuk masuki ajaran yang baru. Tuhan berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka yang harus mengalami PHK karena bencana ini. Hanya Tuhan kekuatan kami.
Kami mau datang seperti Rut kepada Boas sang penyelamatnya, sang penebusnya. Dan kini kami lakukan itu kepada Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus tahu persis apa yang sedang kami gumuli, sekaligus apa yang terbaik bagi kami. Dan karena itu Tuhan, kami berserah. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan bagi kami selama ini. Kami yakin kehidupan kami selanjutnya akan tetap indah karena Tuhan akan tetap beserta. Engkau yang Maha Baik Tuhan akan menyapa dan sekaligus mendengar setiap doa kami masing-masing yang kami ungkapkan secara pribadi. Keluarga lepas keluarga maupun sebagai satu persekutuan. Dan tentu Engkau juga akan menyempurnakan doa kami saat ini. Yang kami persembahkan hanyalah dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.